Halo, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semuanya dalam keadaan sehat serta selalu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Selamat datang di program Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Peran perempuan tidak kalah penting dalam misi pemeliharaan perdamaian. Indonesia pun turut mendukung peran penting perempuan sebagai agen perdamaian. Hal ini terbukti dengan keterlibatan Indonesia yang aktif menjadi negara kontributor misi pemeliharaan perdamaian PBB. Selain itu, Indonesia juga memprakarsai adopsi resolusi Dewan Keamanan 2538 yang mengangkat peran pasukan perdamaian perempuan serta upaya penyediaan lingkungan yang kondusif bagi mereka. Nah, bertepatan dengan peringatan 1 tahun resolusi Dewan Keamanan 2538, kita akan membahas kontribusi personil perempuan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB bersama para narasumber yang luar biasa tentunya. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Rudiart, lalu ada Letkol Herli Sinaga dari PMPP TNI dan juga AKBP Mulyawati Syam dari Mabes Polri. Selamat datang di Leaders Corner kepada Pak Dirjen, Ibu Herli dan Ibu Mulyawati. Saya akan bertanya kepada Terima kasih, Mbak Wina. Saya mau bertanya kepada Pak Febrian dulu nih. Pak, sebenarnya apa yang melatar belakangi Indonesia untuk menginisiasi resolusi 2538 tahun lalu di Dewan Keamanan PBB? Saya dengar Indonesia ini punya prestasi luar biasa dalam melobi 97 negara ya Pak untuk menjadi co-sponsor begitu. Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Frida. Jadi kalau kita flashback tahun lalu, pada saat kita menjadi Presiden DKPBB, kita memprakarsai resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2538 tentang peacekeeper perempuan. Nah, resolusi ini kemudian disahkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Resolusi ini adalah resolusi yang bersejarah, Mbak Frida, dalam arti ini adalah merupakan resolusi DKPBB pertama yang secara khusus memuat upaya untuk memajukan peran personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB atau kita sering sebut sebagai Women Peacekeeper. Di samping itu, resolusi ini juga bersejarah bagi Indonesia karena sepanjang sejarah diplomasi kita di Indonesia di PBB, di Dewan Keamanan khususnya, resolusi ini merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB pertama yang merupakan betul-betul inisiatif dari Indonesia yang kemudian berhasil diadopsi. Tentu saja prosesnya tidak instan ya, seluruh proses pendekatan ke seluruh negara anggota DKPBB dan proses negosiasi saat itu memakan waktu kurang lebih sekitar antara 1,5 bulan. Upaya pendekatan dan negosiasi ini akhirnya alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat baik dan kemudian resolusi ini disahkan secara konsensus bahkan mendapat dukungan dari 97 negara di luar DK termasuk seluruh negara anggota DKPBB tanpa kecuali. Oleh karena itu, resolusi kemudian disebut sebagai presidential text dan ini tentunya sangat sulit dan sangat terjadi dan sangat jarang terjadi di Dewan Keamanan PBB. Dan ini merupakan bukti apresiasi dan dukungan negara-negara atas inisiatif Indonesia. Apabila ditanyakan mengenai apa yang melatar belakangi, paling tidak menurut saya ada 2 hal penting yang bisa disampaikan. Yang pertama, kita merupakan salah satu negara kontributor terbesar untuk misi perdamaian PBB. Dalam 5 tahun terakhir kita, misalnya, kita konsisten menduduki peringkat 10 besar negara kontribusi perdamaian PBB. Saat ini kita duduk di posisi ke-8 dengan 2.613 personel dan 178 diantaranya adalah perempuan. Nah, dengan jumlah personel perempuan yang besar, kita memahami betul bahwa perempuan memainkan peranan penting untuk dapat mencapai mandat misi perdamaian PBB. Ada suatu organisasi think tank internasional yang pernah menyatakan, ini namanya International Peace Institute, bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya perdamaian berkelanjutan hingga 35%. Jadi memang ada bukti empirisnya.
Untuk itu kita juga berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemajuan peran peacekeeper perempuan, tidak sekedar dari jumlah saja, namun juga kualitas melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Nah, dalam mewujudkan komitmen tersebut, kita sangat berkepentingan untuk terus memajukan peran, menjaga keamanan dan kesejahteraan, serta juga memastikan lingkungan yang kondusif bagi para peacekeeper perempuan. Yang kedua, inisiatif Indonesia ini didasari oleh komitmen untuk mendorong peran perempuan dalam proses perdamaian, termasuk misi PBB. Dan di berbagai forum internasional, kita secara konsisten kita selalu menyuarakan pentingnya partisipasi penuh, sejajar, dan bermakna dari perempuan. Demikian kira-kira Mbak Frida yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Febrian, terima kasih. Saya mau beralih ke Ibu Mulyawati. Bu, bagaimana sebenarnya peran Polri dalam memajukan peran peacekeepers perempuan Indonesia? Terima kasih, selamat pagi. Polri dalam hal ini memberikan kontribusi dalam misi perdamaian itu melalui dua bentuk kegiatan, yaitu pengiriman pasukan Polri dalam bentuk pasukan dan dalam bentuk individual. Apa peran Polri di dalam memajukan peran perempuan dalam misi perdamaian, yaitu dengan melibatkan polisi wanita di dalam dua bentuk pengiriman, baik pasukan maupun individual. Sebelum tahun 2017, Polri hanya mengirimkan perempuan untuk misi individual yang disebut dengan United Nations Police atau Fleet Advisor, atau lebih kenal dengan IPO. Akan tetapi Polri telah mengirimkan mulai tahun 2017, Polri sudah menginisiasi untuk membuka peluang bagi polisi perempuan untuk bergabung dalam pasukan Form Police Unit atau FPU. Jadi Polri mempunyai komitmen yang tinggi bagaimana memajukan peran perempuan bukan saja sebagai individu, tapi juga masuk ke dalam kerangka pasukan FPU. Sampai dengan saat ini sudah beberapa polisi wanita yang bertugas sebagai Form Police Unit, yaitu di misi UNAMID dan MINUSCA. Saat ini di MINUSCA ada 14 orang polisi perempuan, kemudian di UNAMID ada 15. Dan pada bulan September 2021 ini, Polri juga akan mengirimkan untuk mengganti misi MINUSCA 2 ke MINUSCA 3, dan terjadi kenaikan jumlah perempuan yang bergabung di dalam MINUSCA 3 yang semula adalah 14 orang, dan kami dari Polri akan mengirimkan 18 orang perempuan yang akan bertugas di misi MINUSCA di Afrika Tengah. Adapun untuk individual police officer yang bertugas di misi PBB, pada saat ini masih ada beberapa orang yang bertugas di UNMIS dan MINUSCA. Sedangkan untuk MONUSCO dan Mali pada bulan Agustus lalu telah kembali, dan kami masih menunggu proses untuk pelaksanaan United Nations Assessment atau UNSAAD, untuk kami mempunyai lagi beberapa orang yang akan kami kirimkan ke misi-misi sebagai individual police officer. Itu peran dari Polri. Oke, baik, makasih Ibu Mulyawati. Saya mau beralih ke Ibu Herly sekarang. Ibu Herly, apakah TNI juga memiliki peran yang sama dalam memajukan peacekeepers perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB? Selamat pagi Mbak Frida. Tentu saja, jadi PMPP TNI dalam hal ini sebagai badan pelaksana dari TNI itu bertanggung jawab atas penyiapan operasi misi perdamaian dunia atau lebih kita kenal dengan istilah OPPD. Nah, salah satu implementasi dari tugas tersebut adalah kita menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu kita siapkan tidak hanya mampu secara kerja ataupun mampu secara fisik, tetapi secara mental psikologis dia juga harus kita siapkan. Nah, berbicara tentang female peacekeeper, ini ada hal yang unik. Kalau saya boleh cerita sedikit, pada saat kita menyiapkan mental psikologi seorang female peacekeeper, yang pertama adalah bahwa seorang wanita TNI yang sudah menikah itu harus mendapat izin dari suaminya sebelum melaksanakan misi. Izin ini kita terima berbentuk tertulis. Kenapa izin ini perlu? Karena diharapkan suami atau keluarga tentunya paham apa konsekuensi, apa situasi dan sirkumstansi yang akan dihadapi pada saat istri
itu melaksanakan misi. Sebagai contoh, misalnya misi dilaksanakan dalam durasi 1 tahun, dan dalam 1 tahun itu kemungkinan hanya akan ada sekali izin untuk melaksanakan cuti. Ini otomatis tentu komunikasi di dalam keluarga akan berkurang. Apakah itu karena jarak, apakah itu karena kondisi jaringan di misi yang memang kurang bagus, atau juga mungkin karena perbedaan waktu. Sebagai contoh, pada saat saya melaksanakan misi di Kongo, itu perbedaan waktunya 6 jam. Jadi Indonesia itu mendahului 6 jam daripada Kongo. Sehingga pada saat mereka bangun pagi, jam 6, saya masih malam istirahat. Pada saat mereka makan siang, saya baru bangun pagi. Pada saat mereka sore, saya bekerja. Pada saat saya sudah selesai kerja, mereka sudah tidur lagi. Nah, dari sini kan pasti akan ada 1 hal 2 faktor yang harus dipahami oleh pihak keluarga yang nanti akan menjadi support, background support dari si female peacekeeper. Karena kita sebagai wanita TNI itu punya moto, tugas negara adalah utama, tetapi keluarga tetap nomor 1. Artinya kita tetap balancing di sana antara melaksanakan tugas negara dan juga keutuhan dari keluarga. Kemudian hal mental, psikologis yang harus kita siapkan bahwa pada saat female peacekeeper melaksanakan misi itu tidak boleh menikah. Tidak boleh hamil. Artinya kalau dia memang ada rencana menikah atau menikah sebelum berangkat misi, boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh hamil. Ini kita tidak ingin menciderai hak asasi seorang perempuan, tetapi ini kita berbicara tentang komitmen, tentang prioritas melaksanakan tugas, sehingga ini perlu juga disiapkan. Nah, kemudian masalah kemampuan. Kita tahu bahwa Tentara Nasional Indonesia itu adalah salah satu angkatan bersenjata yang belum melibatkan wanita secara langsung di dalam unit combat, unit tempur. Sehingga ini berakibat kepada kemampuan dan pengalaman tempur dari si female peacekeeper. Sementara kita tahu bahwa Satgas itu adalah misi tempur di daerah misi. Nah, kemudian apa upaya PMPP untuk meningkatkan kemampuan dari si female peacekeeper ini? Yang pertama, kita memberikan PDT. Jadi setiap personil termasuk female peacekeeper itu wajib mengikuti PDT. Di dalam PDT ini kita akan memberikan CPTM, Core Pre-Deployment Training Material, dan Mission Specific Material, sehingga mereka tahu apa kondisi di misi dan apa yang harus mereka lakukan. PDT ini dilaksanakan selama sebulan, teori dan praktek kita berikan. Tentu pertanyaannya, cukupkah dalam waktu 1 bulan ini? Nah, mungkin tidak akan mencapai kepada batas maksimal, tetapi minimal wawasan mereka tentang dunia tempur, tentang peacekeeping itu terbuka. Dan mereka nanti bisa tahu, oh kira-kira apa yang akan mereka lakukan di daerah misi. Itu hal pertama. Dan selain itu pada saat PDT kita juga mengundang peacekeeper yang baru kembali dari daerah misi untuk memberikan current situation saat itu di daerah misi, sehingga hasanah mereka menjadi lebih kaya lagi. Kemudian apalagi yang dilakukan PMPP? Yang dilakukan PMPP yang lain adalah akan ada durasi antara PDT dan mereka deploy. Di dalam durasi waktu itu kita melibatkan mereka semaksimal mungkin. Apakah itu dalam bentuk kursus-kursus UN, ataukah dalam forum-forum, ataupun workshop tentang WPS, gender equality, ataupun workshop-workshop yang kami yakin dapat membantu mereka untuk memahami apa yang akan mereka kerjakan di misi. Secara informal, PMPP juga membentuk grup WA untuk female peacekeeper. Di sana ada female peacekeeper yang telah melaksanakan misi, yang sedang melaksanakan misi, dan juga yang akan melaksanakan misi. Sehingga di forum itu mereka boleh bertanya, apapun yang mereka tanya, tips dan trik, apa yang harus mereka persiapkan, apa yang akan mereka hadapi. Sehingga secara informal pun mereka kita perlengkapi. Saya rasa begitu Mbak Frida. Baik, menarik sekali kisah dari dan juga pengalaman dari Ibu Herlini ya. Terima kasih Bu Erli. Kemudian lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian saat menjalankan misinya di lapangan? Kita akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di Leaders Corner.
kembali lagi bersama saya di program Leaders Corner dan masih akan kita lanjutkan perbincangan mengenai inisiasi Indonesia untuk perdamaian dunia lewat diplomasi internasional. Dan tadi sudah dijelaskan Indonesia yang mencetak sejarah dalam forum internasional untuk peran peacekeepers perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan bertanya kepada Pak Dirjen kembali. Pak Dirjen, bagaimana resolusi 2538 ini dapat mendukung peran Indonesia di berbagai forum internasional untuk memajukan peran peacekeepers perempuan? Baik, terima kasih Mbak Frida. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi resolusi 2538 ini kan merupakan tonggak, bisa kita anggap sebagai tonggak pemajuan peran peacekeepers perempuan ya. Dan peran Indonesia di berbagai forum internasional untuk memajukan peran peacekeeper perempuan ini tercermin dari sejumlah gagasan yang termuat di dalam resolusi ini. Dengan kata lain, resolusi ini merupakan modal dasar kita untuk menambah bobot kredensial Indonesia untuk memajukan peran peacekeeper perempuan dalam berbagai forum internasional. Mbak Frida, resolusi ini tidak hanya mendorong peningkatan jumlah peacekeeper perempuan saja, tapi juga mendorong kerjasama pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi peacekeeper perempuan. Dan ini menurut saya sangat penting untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas peacekeeper perempuan. Kemudian resolusi ini juga mendorong pembentukan peningkatan keselamatan, ini yang paling penting, dan keamanan personel perempuan, sekaligus mendorong pembentukan network peacekeeper perempuan. Saya sangat menggarisbawahi pentingnya peningkatan keselamatan dan keamanan personel perempuan, karena ini semua adalah aset bangsa kita yang kita kontribusikan kepada misi internasional. Oleh karena itu tanggung jawabnya harus menjadi tanggung jawab kita dan juga tanggung jawab dunia internasional. Saling berbagi pengalaman dan informasi antar peacekeeper perempuan menurut saya sangat penting untuk mendukung peran mereka. Tadi Bu Herli sudah sampaikan juga ada WA group, sport group, dan saya rasa kita patut bangga bahwa resolusi usulan ini kemudian menjadi rujukan di setiap resolusi DKPBB yang terkait misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik dunia. Ini artinya masyarakat internasional juga mengakui bahwa resolusi 2538 ini betul-betul relevan untuk diimplementasikan di lapangan. Mungkin demikian Mbak Frida. Baik, Pak Febrian. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini saya tujukan kepada Ibu Mulyawati dan juga Ibu Herli. Mungkin nanti masing-masing bisa menceritakan pengalaman menarik Anda selama menjadi peacekeepers perempuan di lapangan. Kita mulai dari Ibu Mulyawati dulu mungkin. Terima kasih. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa rekan saya peacekeeper perempuan baik FPU dan IPO, apa pengalaman menarik mereka. Secara garis besar itu yang menarik adalah tentu saja bahwa kita masuk ke sebuah wilayah yang berbeda dengan apa yang kita lakukan di negara kita sendiri dan memberikan sebuah kontribusi besar bagi misi. Secara pribadi pengalaman menarik saya adalah saya dipercaya untuk menjadi salah satu trainer. Sebelum berangkat misi, saya bertugas di bidang yang beragam, tapi mostly di bidang reserse. Kemampuan itu kemudian saya terpilih dari 1 dari 10 orang yang berbeda negara. Jadi tim kami itu ada 10 orang, semua negara berbeda. Kita ikut open bidding, melamar untuk posisi sebagai Reform and Advisory Officer. Dan di angkatan saya ada 3 orang yang terpilih, 1 dari Rusia, 1 dari Ghana, dan saya sendiri. Saya sendiri adalah seorang pengajar, trainer di kepolisian Sudan Selatan. Jadi mengajari polisi yang ada di Sudan Selatan untuk melakukan investigasi yang berbasis HAM, terutama dalam investigasi kasus SGBV. Beberapa hal yang kami ajarkan itu akan memberikan dampak sangat baik terhadap proses perdamaian, di mana kita harus memulai dari bagaimana polisi menghargai hak asasi manusia, terutama terkait dalam hal pemenuhan hak perempuan dan anak. Itu pengalaman paling menarik saya selama saya bertugas di misi UNMISS. Sementara beberapa teman saya mendapatkan pengalaman yang berbeda. Beberapa teman saya juga mempunyai pengalaman di bidang bagaimana mereka menjadi seorang public
information officers, bagaimana mereka mengelola informasi di misi, mengelola informasi agar menjadi sebuah konsumsi yang baik dalam proses pemeliharaan perdamaian. Beberapa teman juga dipercaya untuk menjadi staf yang mengurusi human resources. Untuk beberapa teman kami yang bertugas sebagai FPU, mereka adalah polisi-polisi perempuan yang bergabung dengan pasukan dan dipercaya untuk melakukan tindakan kepolisian bersenjata. Jadi ada yang tergabung dengan SWAT, ada yang tergabung dengan pasukan taktis. Ini tentu adalah sebuah pengalaman baik bagi female peacekeepers dari Polri, di mana mereka bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil yang ada di daerah misi. Hal lain juga yang menarik dari daerah misi selama kami bertugas di misi baik sebagai IPO dan Unpol atau FPU adalah bagaimana anak-anak dan perempuan itu lebih nyaman apabila ditangani atau dibantu oleh perempuan. Saat saya bertugas di misi UNMIS, saya juga bertugas dengan rekan-rekan dari correction, imigrasi, dan dari kejaksaan setempat, melakukan persidangan di lapangan. Kami juga melakukan kunjungan-kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah pedesaan, karena kami dari United Nations Police, terutama dari IPO itu diperkenankan untuk melakukan penetrasi langsung kepada masyarakat melalui program community policing. Itu yang menarik, selama beberapa hal yang menarik, tapi tentu saja itu saja banyak sekali pengalaman yang menarik, terutama terkait dengan bagaimana kita memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat sipil. Baik, kemudian kalau Ibu Herli sendiri mungkin bisa diceritakan Bu pengalaman menarik selama menjadi peacekeepers perempuan di lapangan sebagai tambahan dari apa yang tadi Ibu sudah sampaikan ya di segmen pertama tentunya. Baik Mbak Frida, jadi pada prinsipnya memang bekerja dengan orang dari berbagai daerah, dari berbagai negara itu pasti ada hal-hal menarik yang kita temui. Namun ada hal menarik yang ingin saya ceritakan pada saat saya dideploy ke Afrika, itu di pikiran saya, oh Afrika ini panas dan sangat panas. Ternyata saya dideploy di kota yang namanya Goma, yang ternyata kondisinya seperti Lembang. Jadi bisa Mbak Frida bayangkan, saya salah kostum, saya membawa kaos, ternyata di sana lumayan dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pada saat itu Goma sedang perbaikan saluran air Mbak Frida. Sehingga saya 10 hari mengalami tidak mandi. Jadi baru pertama kali di daerah misi tidak ketemu air, hanya bisa mandi dengan tisu. Ini sebenarnya hal yang bisa saya tertawakan saat ini, tetapi mungkin pada saat mengalaminya saya juga, aduh ini bagaimana seperti ini ternyata kalau kita berdinas di luar dari negara kita. Begitu juga dengan katakanlah makanan kita biasa ketemu mungkin pecel, sambal atau seperti apa, itu di daerah misi itu benar-benar berbeda. Di daerah Afrika pola makan yang berbeda, cara masak yang berbeda, kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan. Kalau tidak kita lapar, rawan untuk sakit. Jadi seperti itu hal yang bisa saya sharing, karena saya percaya kalau untuk pekerjaan pasti ada hal menariknya seperti yang telah disampaikan oleh AKBP Mulyawati. Demikian Mbak Frida. Baik, mungkin pada waktu itu tidak enak ya Bu ya, tapi akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup tentunya. Jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan perbincangan terkait resolusi bersejarah diplomasi Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Usai jeda berikut ini, tetaplah di Leaders Corner. Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan dalam pembahasan kontribusi Indonesia memajukan peran peacekeepers perempuan. Ada banyak tantangan dan juga pengalaman yang diperoleh saat menjalankan misi pemeliharaan perdamaian dunia yang juga mengedepankan peran penting Indonesia dari resolusi 2538 untuk memajukan peran peacekeepers perempuan.
Saya mau lanjut kembali ke Pak Dirjen nih. Pak Febrian, salah satu poin utama resolusi 2538 itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersahabat bagi peacekeepers perempuan. Mengapa hal ini dianggap salah satu elemen penting dari resolusi tersebut? Betul Mbak Frida, sekali lagi bahwa betul itu adalah merupakan elemen utama dari resolusi DK 2538 ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersahabat untuk peacekeeper perempuan di lapangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, peningkatan peran peacekeeper perempuan ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi peningkatan jumlah saja, namun juga perlu kita lihat dari sisi peningkatan kualitas. Selama ini peacekeeper perempuan dikenal memiliki berbagai added value atau nilai tambah. Mereka dipandang memiliki kapabilitas yang baik untuk membaca situasi di lapangan. We have to admit that. Kemudian peacekeeper perempuan juga memiliki pendekatan personal yang unik dan dapat dipandang dapat memberikan perlindungan atau comfortable protection, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Dan yang terakhir, karena pendekatan mereka ini, peningkatan penerimaan masyarakat lokal cenderung meningkat menghadap misi PBB. Nah, nilai tambah yang dimiliki peacekeeper perempuan ini tentunya harus didukung dengan penciptaan lingkungan yang bersahabat untuk mereka di lapangan. Tidak hanya dalam hal penambahan infrastruktur dan peralatan yang sifatnya gender sensitif, namun juga perlu untuk penciptaan lingkungan yang aman bagi perempuan untuk mendukung tugas mereka di lapangan, termasuk untuk mencegah tindak kekerasan seksual, baik di dalam misi maupun di negara tempat bertugas atau host country. Resolusi 2538 ini telah menegaskan hal ini dengan meminta seluruh negara anggota PBB dan sekretariat PBB untuk menyediakan infrastruktur yang bersifat gender sensitif bagi peacekeeper perempuan di misi PBB. Namun demikian, upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perempuan tidak hanya berhenti di situ, Mbak Frida. Dukungan dan peran laki-laki untuk dapat terlibat dalam wacana ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam sektor keamanan, termasuk peacekeeper perempuan. Kita mengharapkan partisipasi aktif perempuan dalam sektor keamanan pada konteks peacekeeping nantinya juga akan berarti bahwa peacekeeper perempuan dapat melakukan berbagai peran sebagaimana peran yang diambil oleh peacekeeper laki-laki. Untuk itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi peacekeeper perempuan perlu disamakan dengan peacekeeper laki-laki. Indonesia sekarang ini kita telah mulai memberikan pelatihan tambahan bagi perempuan untuk kapabilitas tertentu seperti menembak dan mengemudi, dan ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas dengan personel laki-laki. Pusat Pemeliharaan Misi Perdamaian (PMPP) di tempat di mana Bu Herli bertugas juga telah mengintegrasikan kurikulum pre-deployment training tadi disampaikan oleh Bu Herli ya terkait perspektif gender dalam modul, termasuk upaya penanganan eksploitasi dan pelecehan seksual yang juga diikuti oleh seluruh peacekeepers termasuk personel laki-laki. Kira-kira demikian Mbak Frida. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Kemudian saya mau beralih ke Ibu Herli dan juga Ibu Mulyawati. Saat ini terdapat lebih dari 170 peacekeepers perempuan Indonesia tersebar di berbagai misi PBB ya Bu ya. Nah, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Polri maupun TNI untuk meningkatkan partisipasi peacekeepers perempuan Indonesia? Ibu Herli dulu mungkin bisa menjawab, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mulyawati. Baik, kalau untuk peningkatan kapasitas seperti tadi yang saya sampaikan di awal, itu kita membekali mereka tentu dengan PDT, dengan pre-deployment training yang dimana kita memberikan materi-materi yang memang akan bermanfaat di daerah misi. Pelatihan-pelatihan seperti tadi kata Pak Febrian, bahwa perempuan juga nanti di lapangan akan nyetir setir kiri, kita lengkapi. Mereka akan melakukan patroli, kita lengkapi. Mereka akan nanti menjaga, katakanlah gate, dinas malam, checkpoint, melakukan pemeriksaan, semua persis apa kapasitas yang dibutuhkan nanti dilaksanakan di lapangan, itu kita berikan. Nah, di luar itu, mereka juga harus paham tentang tema-tema dan hal-hal seperti gender sensitif, gender kompetensi, gender role, kemudian gender perspektif. Nah, itu juga kita berikan kepada mereka baik dalam materi PDT ataupun melalui kursus-kursus yang akan di mana mereka akan kita libatkan di sana sehingga wawasan serta hasanah dan knowledge mereka itu dapat bertambah. Demikian Mbak Frida. Baik, Ibu Mulyawati bisa dilengkapi mungkin
sharing dari Ibu Herli tadi. Terima kasih. Untuk Peacekeeper Perempuan Indonesia, itu untuk penyiapannya kita memang melalui sama seperti Ibu Herli sampaikan bahwa ada pre-deployment training. Di Polri sendiri itu untuk pre-deployment training itu dibagi atas 3 tahap. Misi yang berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis dipersiapkan yang pertama sekali adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi mereka. Dalam pre-deployment training itu diberikan pelajaran khusus terutama untuk misi berbahasa Prancis. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu lembaga yang memang mempunyai kompetensi untuk melakukan pembelajaran dalam bahasa Prancis, terutama untuk MINUSCA. Ini kita berikan 1,5 bulan intensif kursus untuk mereka seluruh pasukan itu mampu untuk berbahasa Prancis dan tentunya bahasa Inggris sebagai mandatory itu sudah harus dikuasai sebelumnya. Khusus untuk female peacekeepers, itu tidak ada perbedaan dalam proses pre-deployment training, terutama bagaimana mereka survive di daerah misi. Kita tahu bahwa misi-misi di Afrika itu adalah misi yang sangat menantang dari alamnya, terutama cuaca dan fasilitas yang sangat minim. Dari awal, sejak dipersiapkan, mereka memang dilatih mentalnya untuk mampu bertahan dalam segala situasi. Sehingga di kedepannya diharapkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia, khususnya polisi perempuan, itu mengetahui bahwasanya mereka harus mempersiapkan diri dari awal, baik fisik atau mentalnya, sehingga pada saat mereka waktunya untuk direkrut, mereka sudah siap baik fisik atau mentalnya. Yang kedua, yang kami persiapkan juga adalah bagaimana bukan hanya laki perempuan sebenarnya, bagaimana juga polisi laki-laki dan perempuan ini bisa bekerja sama dalam sebuah harmoni. Kita tahu bahwa khusus untuk pasukan bersenjata, mereka tinggal di dalam satu camp yang sama. Mereka hidup bersama di dalam negara yang asing bagi mereka. Maka peacekeeper ini perempuan khususnya kami juga melatihkan kepada mereka bagaimana mereka mampu untuk menjadi seorang peacekeeper yang kebetulan perempuan. Jadi tidak mengatakan bahwa saya seorang perempuan, tetapi saya adalah seorang peacekeeper yang kebetulan ada perempuan. Ini sangat penting sehingga tantangan-tantangan yang akan dialaminya selama dalam misi, terutama itu masalah kondisi alam, makanan, kesehatan, itu sudah mereka antisipasi dari awal. Itu barangkali. Baik. Nah, Ibu Herli dan juga Ibu Mulyawati mungkin bisa menjawab pertanyaan berikut ini juga nih. Apa tantangan terbesar selama bertugas sebagai personel penjaga perdamaian? Baik, untuk tantangan sebenarnya pada saat kita berbicara tantangan, itu kita pasti ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu tentu dengan alam atau juga dengan siapa rekan kita bekerja. Dan seperti apa maksudnya lingkungan kerja kita. Nah, faktor internal adalah kita sendiri sebagai seorang female peacekeeper. Nah, untuk tantangan sendiri yang pertama itu adalah diskriminasi. Diskriminasi itu sebagai contoh, pada saat saya dideploy di tugas saya di MONUSCO, itu pelaksananya dahulu adalah pria. Karena ini adalah tugas lapangan. Kita akan naik ke tangki, kita akan ngecek barel-barel minyak, itu tugas lapangan. Nah, selama ini dilaksanakan oleh pria. Pada saat saya datang ke daerah misi, itu rekan kerja saya mengatakan begini, perempuan, kira-kira bisa ke lapangan? Bisa ya, nanti kita naik-naik ke atas, boleh ya? Nah, itu sebenarnya sudah ada diskriminasi, menganggap apakah wanita mampu melaksanakan pekerjaan pria seperti itu. Itu yang pertama. Diskriminasi yang kedua itu dari teman kerja kita misalkan begini, female engagement team adalah tim perempuan yang kemudian akan di-engage di dalam tugas-tugas batalion. Jadi terkadang pada saat patroli itu ada pria dan ada wanitanya. Itu prianya itu seakan merasa mendapat tugas tambahan apabila ada wanita di dalam grup patrolinya. Padahal sebenarnya dia patroli, yang wanita juga patroli, kita mengikuti rule of engagement atau ROE yang sama, kita tahu apabila ada pendadakan, apabila ada ambush, apa yang dilakukan itu kita sama. Tetapi para pria ini selalu merasa bahwa pada saat dia berpatroli dengan kita, dia merasa ada beban tambahan. Patroli iya, melindungi teman wanitanya iya. Itu diskriminasi buat kita. Atau katakanlah satu contoh lain, pada saat yang menjaga gerbang pada malam hari itu adalah wanita. Itu mungkin sambil bercanda rekan kerja kita bilang gini, jangan nyenyak-nyenyak tidurnya, yang jaga perempuan bahaya. Itu diskriminasi buat kita. Itu tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana kita bisa mingle in, kita bisa bekerja sama dan dianggap sama kompetennya dengan rekan-rekan pria kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah vulnerability. Bahwa perempuan itu adalah rawan di daerah misi, seperti yang disampaikan oleh
AKP Mulyawati. Saya punya pengalaman sendiri. Tempat rumah ke tempat bekerja saya itu jaraknya 15 menit menggunakan sepeda. Jadi sebelum berangkat misi saya sudah tanya ke abang-abang sebelumnya, kita nanti lewat rute mana yang aman? Oh, ambil lewat rute ini saja. Jangan pulang terlalu malam, jangan berangkat terlalu pagi dan gunakan sepeda. Di daerah misi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Saya melewati rute yang sama menggunakan sepeda, berangkat tidak terlalu pagi, pulang tidak terlalu malam. Tetapi baru 2 minggu saya di daerah misi, saat itu saya ada mobil berhenti dan saya berhenti di belakang mobil itu, ada 2 pria lokal mendekati saya. Kemudian begitu dia lihat saya, kemudian dia mencoba mengambil tas punggung saya karena tidak berhasil, kemudian mereka pukul saya di bagian pinggang, kemudian mereka berlari. Kemudian saya mencoba melaporkan ini ke MP, ke military police. Saya sampaikan, saya berseragam loh Bapak pada saat mereka mencoba merampok dan memukul saya. Si MP menjawab begini, mereka tidak memandang Anda sebagai personal berseragam. Mereka memandang Anda sebagai perempuan. Perempuan di Afrika adalah warga negara kelas 2 dan lemah. Jadi iya, perempuan di daerah misi itu rawan untuk menerima kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor internal yang membuat kita rawan adalah perempuan Indonesia itu secara budaya, secara culture, itu beban keluarga itu ada di kita. Jadi kendati pun seperti tadi kata saya awal, kita sudah menyiapkan, kalau nanti si adik sakit, kasihkan Sanmol, kalau mertua sakit, berikan obat ini. Tetap saja, begitu ada kabar dari Indonesia, wah si anak sakit, itu badan kita di misi, tapi setengah pikiran kita sudah di Indonesia. Saya tidak mengatakan kalau pria yang berangkat misi anaknya sakit kemudian tidak peduli, tidak. Tetapi mereka akan lebih pede mengatakan, oh ada istri yang merawat. Tapi kalau sudah istri yang di daerah misi, itu setengah pikirannya. Nah itu juga adalah salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang kedua dari faktor internal adalah perempuan itu cenderung manja. Jadi mengandalkan diri sendiri. Sebagai seorang peacekeeper, kita harus mandiri. Kalau saat itu adalah waktunya kita untuk nyetir, kita harus nyetir. Kalau saat itu kita adalah orang logistik yang harus mengangkat galon, kita harus mengangkat galon. Kita tidak bisa, oh saya kan perempuan, tidak bisa yang laki-laki saja mengangkat. Itu pola pikir yang salah. Itu juga tantangan bagaimana kita merubah mindset kita. Kemudian tantangan lain adalah SEA. Seperti tadi yang disampaikan oleh AKBP Mulyawati, SEA, Sexual Exploitation dan Abusement. Ini ada 2 bentuknya. Ini pada saat SEA yang kita dipegang-pegang atau mungkin ada perlakuan atau juga mungkin ujaran atau ungkapan yang tidak pantas. Nah, kita sebagai wanita Indonesia, wanita Asia itu cenderung pada saat menerima SEA dalam bentuk ujaran itu kita tidak mau melaporkannya. Pertama mungkin merasa itu saru atau tidak enak melaporkannya, dan yang kedua barangkali ada faktor keterbatasan bahasa. Jadi pada saat kita melaporkan SEA itu akan ada sederetan laporan yang harus kita laporkan, sehingga apabila kemampuan bahasa kita sedikit, itu kita cenderung tidak mau. Tetapi ini lama-kelamaan akan menjadi bola es yang akan membesar. Bagaimana orang menganggap perempuan Asia dan perempuan Indonesia pada saat menerima SEA dalam bentuk ujaran yang tidak pantas. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Dan tantangan yang terakhir yang menurut saya juga perlu saya sampaikan di sini adalah, sebagai female peacekeeper, kita itu harus mampu beradaptasi dan cepat belajar dengan apa yang akan kita hadapi di daerah misi. Saya mengambil contoh, sering sekali jabatan yang ditawarkan oleh UN itu awalnya adalah jabatan yang akan diduduki oleh pria, tetapi kemudian UN memintanya wanita. Sementara mungkin PMPP TNI itu sudah menyiapkan personel pria, tetapi karena dibutuhkan wanita, sehingga personel wanita yang ada yang kita terpaksa kirim untuk memenuhi jabatan tersebut. Pernah satu kejadian, di UN mengirimkan permintaan staf U1, itu personel. Sementara yang kita siapkan pria, karena yang diminta wanita, stok yang ada itu adalah dokter umum. Jadi bisa dibayangkan dokter umum bagaimana caranya harus bisa segera beradaptasi dan tahu serta mampu bekerja sebagai staf personel di daerah misi. Kira-kira demikian, Mbak Frida. Baik, terima kasih Bu Herli. Ibu Mulyawati mungkin bisa menambahkan tantangan yang dihadapi, Bu. Iya, saya tertarik mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Herli tadi. Jadi memang bias gender itu ada. Apa yang disebutkan oleh Ibu Herli tadi itu adalah bias gender. Bias gender itu terjadi, tapi pasti bobotnya akan berbeda-beda.
Saya lebih senang menyoroti bahwa bagaimana kita mencari solusi dengan adanya terjadinya bias gender. Apa yang dilakukan Polri dalam hal mengatasi bias gender yang sudah disampaikan oleh Ibu Herli tadi adalah membiasakan para female peacekeeper ini sebelum deployment terbiasa untuk memegang kendali. Dalam proses pre-deployment training yang kami adakan itu, perempuan-perempuan ini dilatih untuk jadi pimpinan. Mulai dari setingkat komandan regu, setingkat komandan peleton, atau dalam keadaan tertentu dia diberikan role di mana dia harus menjadi pimpinan. Dengan cara begini, kita akan meminimalisir terjadinya bias gender di dalam proses pelaksanaan tugasnya di misi. Dengan dia terbiasa mengambil keputusan sebagai komandan regu, karena regu itu isinya adalah 12 sampai 15 orang, dia akan terbiasa mengendalikan baik itu laki-laki atau perempuan tanpa ragu-ragu. Naik ke tahapan berikutnya kita kepercayakan menjadi komandan peleton, isinya 30 orang. Dia akan mulai terbiasa untuk menghadapi orang dengan karakter yang berbeda, menghadapi rekan prianya yang mungkin memandang dia dari segi fisiknya, terutama bagi yang mempunyai paras yang bagus dipandang. Kemudian bagaimana kita juga melatih laki-laki ini itu melihatnya. Saya selalu katakan kepada mereka, that is your sister, she is your sister, and she is your brother. Dengan cara begini timbul bonding di antara mereka untuk memandang perempuan ini sebagai rekan kerjanya ketimbang melihat dia sebagai perempuan. Jadi dari awal pada saat pelaksanaan pre-deployment training itu kita latih baik laki-laki untuk perempuannya untuk memandang masing-masing sebagai brother and sisternya ketimbang melihat dia adalah seorang perempuan. Ini akan meminimalisir terjadinya bias gender yang disampaikan oleh Ibu Herli tadi. Kemudian kalau eksternalnya, memang resolusi PBB ini 2538 ini sangat penting, terutama terkait dengan keamanan, terutama terkait dengan fasilitas. Saya punya pengalaman bagaimana saya tidak bisa melakukan kegiatan alam, yaitu melakukan buang air kecil atau ke belakang selama 8 jam, karena memang tidak ada fasilitas yang sensitif gender. Kalau yang laki-laki, teman saya kalau patroli long patrol atau melakukan penjagaan di camp atau protection civilian, kalau mereka ada dorongan ke belakang, mereka tinggal ke semak-semak dan itu tidak berlaku untuk perempuan. Itu adalah tantangan yang luar biasa. Dan dengan resolusi ini pasti akan sangat berdampak besar terhadap perempuan yang ada di misi perdamaian, terutama yang daerahnya memang sangat minim fasilitas. Dan itu bukan adalah omong kosong, itu terjadi. Untuk kita pergi mencari toilet yang bisa dimasuki perempuan itu adalah tantangan besar. Lebih baik kalau bahasa kita dulu, lebih baik kita nggak minum daripada kita harus cari toilet. Dan dengan mengangkat tema resolusi 2538 ini mengangkat tema tentang fasilitas atau keamanan terhadap peacekeeper perempuan itu akan sangat membantu tugas-tugas perempuan. Tantangan berikutnya adalah kita lihat dari lingkungan eksternal juga. Bagaimana kembali lagi fasilitas yang sangat sensitif gender itu menjadi sebuah isu yang sangat penting, terutama untuk kami dari Polri yang bertugas sebagai individual police officers. Kalau yang bertugas sebagai Form Police Unit, mereka bergerak dalam sebuah pasukan dan mereka bisa untuk melakukan mobiling yang lebih dinamis. Berbeda kalau itu Anda bertugas sebagai seorang individual police officers, di mana Anda akan masuk ke kampung yang sama sekali tidak ada fasilitasnya. Ini SOP-nya bagaimana, ini harus jelas. Apakah memang seorang perempuan yang bertugas di luar daripada camp, yang melakukan kegiatan community policing, yang bertugas langsung kepada masyarakat, itu harus melakukan kegiatan itu tanpa memperhatikan kesehatannya. Karena menurut pendapat kami, kalau menahan keinginan untuk ke belakang itu akan menimbulkan penyakit. Dan ini seharusnya menjadi isu yang turut diperhatikan. Dan dengan resolusi 2538 ini saya yakin sudah terjadi perubahan banyak. Karena terakhir saya tanya kepada teman saya yang bertugas bersama saya di daerah yang sama, di wilayah Sudan Selatan, tepatnya itu di daerah Northern Leach, di mana zaman saya itu tidak ada toilet. Sekarang toilet itu sepertinya sudah dibangun dan dia mengatakan sekarang kami bisa minum dengan nyaman selama bertugas. Karena kalau kita bertugas di camp itu Mbak, karena yang bisa bertugas di camp itu adalah IPO, itu adalah wilayah yang sama sekali tertutup. Tidak bisa masuk, orang tidak masuk sembarang ke situ, hanya polisi yang bisa masuk ke situ beserta organisasi internasional.
dan tidak ada toilet. Itu yang sangat saya ingat itu. Dan tentu itu harusnya menjadi sebuah isu yang sangat penting. Terima kasih. Baik, tidak ada toilet tantangan yang besar sekali khususnya bagi kaum wanita ya Bu ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Leaders Corner. Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan saya akan ke Pak Febrian lagi nih terlebih dahulu. Pak Dirjen, kedepannya apa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Indonesia baik di tingkat nasional maupun di forum internasional untuk meningkatkan jumlah dan juga peran dari peacekeepers perempuan ini, Pak? Terima kasih Mbak Frida. Sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan dulu statistik ya, agar terdapat gambaran mengenai kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam meningkatkan jumlah peacekeeper perempuan. 5 tahun lalu, peacekeeper perempuan Indonesia yang dikirim ke misi PBB jumlahnya hanya 59 orang, atau hanya 2,1% dari total keseluruhan pasukan Indonesia yang dikirimkan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita telah mengirimkan personel perempuan sebanyak 178 atau sekitar 6,7% dari total pasukan. Saya rasa ini peningkatan yang signifikan dan merupakan juga salah satu bukti dari capaian kita untuk terus mendorong peran peacekeeper perempuan. Tentunya peningkatan jumlah ini tidak lepas juga dari upaya bersama dari seluruh kementerian dan lembaga terkait. Dan pemerintah Indonesia akan terus melakukan sosialisasi untuk menambah jumlah rekrutmen polisi dan tentara perempuan. Kebijakan gender sensitif pada saat perencanaan pengiriman pasukan pada misi tertentu juga menjadi salah satu pertimbangan. Selama ini selalu diusahakan agar partisipasi peacekeeper perempuan dalam pengiriman pasukan perdamaian Indonesia selalu ada pertambahan. Yang terakhir, pemerintah Indonesia juga telah memperbanyak sesi sharing dari peacekeeper perempuan yang pernah bertugas ke luar negeri, ke misi PBB, baik itu polisi maupun tentara perempuan. Kedepannya tentunya Kemlu akan terus berkomitmen untuk bersama-sama kementerian lain untuk mendukung sejumlah langkah pemajuan peacekeeper perempuan ini, baik pada tataran nasional maupun juga dalam upaya diplomasi Indonesia. Nah, sejumlah upaya yang kita dapat lakukan antara lain, pertama ya kita mencari solusi untuk mendorong pemahaman yang lebih baik untuk mengatasi hambatan sosial budaya secara struktural. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Herli dan Bu Syam. Dan juga kita harus memberi arahan yang jelas mengenai karir path dari para peacekeeper perempuan ini. Jangan sampai mereka justru karirnya dirugikan pada saat mereka memberikan kontribusi dalam perdamaian internasional. Juga dilakukan pengembangan modul dan pelatihan serta peningkatan kapasitas untuk personel perempuan untuk mengatasi capability gaps ya antara peacekeeper perempuan dengan personel pria. Yang kedua, upaya kolektif juga perlu terus kita lakukan melalui awareness campaign, pembentukan pool of candidates, pembentukan dan partisipasi aktif pada jejaring peacekeeper perempuan, serta juga melakukan program mentoring. Ini penting sekali, mentoring dengan personel yang pernah bertugas di misi. Dan yang ketiga tentunya untuk meningkatkan lingkungan yang dapat menerima dan kondusif terhadap peacekeeper perempuan, termasuk melalui pemenuhan fasilitas dan infrastruktur bagi personel perempuan di misi PBB, kemudian juga memberikan pengaturan yang lebih baik terkait masa cuti dan masa tugas, dan juga memberikan pelindungan bagi perempuan di lingkungan tugas, termasuk mencegah terjadinya sexual exploitation and abuse, dan juga misconduct, serta untuk mendukung peran peacekeeper dalam penanganan isu kekerasan seksual di misi. Juga perlunya adanya penyesuaian peralatan yang bersifat gender sensitif, seperti misalnya flak jacket yang dibuat khusus untuk perempuan. Tapi Mbak Frida, ini semua kan isu-isu yang sifatnya nyata ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah untuk mendorong keterlibatan peningkatan pasukan peacekeeper perempuan kita adalah adanya mental attitude, hilangnya isu diskriminasi. Ya, jadi menurut saya diskriminasi ini
tidak hanya sekedar bisa diselesaikan melalui peraturan, tapi diskriminasi ini ada state of mind dari para stakeholder. Oleh karena itu saya rasa tadi tepat sekali disampaikan oleh Bu Herli dan Bu Syam, kita perlu suatu program yang cukup radikal untuk menghilangkan diskriminasi from the beginning, karena diskriminasi ini akan beranak kepada masalah sexual abuse dan abuse dan exploitation, kemudian juga masalah-masalah lain. Jadi kita harus mengkikis bersama-sama dengan membuat suatu mekanisme yang baik. Dan dari pelajaran yang kita bisa lihat adalah leadership is developed along the line pada saat program tadi disampaikan. Jadi bukan sesuatu yang given, yang begitu lahir sudah punya leadership, tapi ada stages-nya yang bisa memungkinkan peacekeeper perempuan kita juga develop lebih lanjut. Mungkin demikian, dan tentunya saya bangga sekali dengan cerita tadi disampaikan oleh Bu Herli dan Bu Syam, luar biasa. Peacekeeper perempuan kita is a world class peacekeeper. Terima kasih Mbak Frida. Oke, mungkin pertanyaan yang sama saya kembalikan ke Ibu Herli dan juga Ibu Mulyawati. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di forum internasional, untuk meningkatkan jumlah dan juga peran peacekeepers perempuan? Ibu Herli dulu. Baik, kami percaya bahwa masalah peacekeeping ini adalah suatu masalah yang harus kita hadapi secara komprehensif dan holistik. Artinya setiap orang mengambil perannya dan setiap peran itu saling membangun. Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Febrian, bahwa kita tidak hanya membangun regulasinya, tetapi juga membangun manusianya, seperti itu. Nah, untuk PMPP TNI sendiri, kita tentu mengharapkan adanya regulasi dan budaya organisasi yang lebih fleksibel, di mana membuka peluang bagi wanita untuk menyuarakan partisipasinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentunya kita menginginkan adanya suatu kegiatan, aktivitas yang mampu mendorong capacity building bagi female peacekeeper itu sendiri, baik itu di level nasional ataupun di level internasional. Dan yang terakhir adalah kami sendiri, PMPP TNI itu mengharapkan bahwa PMPP dapat menjadi hub peacekeeping center di kawasan Asia, karena memang kita bermula dari hal kecil, Indonesia, kemudian ASEAN, kemudian Asia, kemudian menjadi lebih besar lagi di level dunia. Demikian Mbak Frida. Baik, Ibu Mulyawati, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Herli tadi. Jadi untuk meningkatkan partisipasi ini, aturan internasionalnya sudah jelas. Aturan nasionalnya sudah jelas. Ada rencana aksi nasional yang sudah jelas digariskan oleh Kementerian PP kalau di Indonesia. Tetapi kalau untuk khusus peacekeeper ini, kita harus melihat dari tiga tahapan. Bagaimana kita meningkatkan peran itu dimulai dari tahap penyiapannya. Yang kemudian tahap penjaringan yang pertama. Karena itu penting. Tidak bisa kita ujuk-ujuk dapat angka itu tanpa kita lihat dulu menjaring siapa potensi-potensi yang terpendam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi penjaringan ini adalah penting bagi kita untuk mendapatkan calon-calon potensial yang bukan saja akan disiapkan pada tahun itu, tetapi memang dia disiapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ini dimulai dari lembaga pendidikan. Dari lembaga pendidikan sendiri kita harus mencari talent. Karena orang Indonesia bukan orang yang kita sehari-hari mempergunakan bahasa. Maka dalam tahap penjaringan ini, berikutnya adalah kita ada pada tahap penjaringan ini melakukan kampanye. Kampanye ini penting sehingga semua orang, terutama perempuan, terutama polisi perempuan itu mempunyai informasi yang jelas. Karena persentase perempuan yang bertugas di tingkat pusat itu tentu lebih kecil daripada mereka yang bertugas di tingkat kewilayahan. Tugas di kewilayahan itu sangat complicated, sehingga mereka informasi ini penting. Dari tahap penjaringan ini kita laksanakan. Kemudian setelah kita dapatkan penjaringan ini, kita ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan penyiapan. Di dalam penyiapan inilah yang penting juga bagaimana kita membangun mental. Capacity building itu penting. Akan tetapi yang penting lagi adalah apa yang ingin kita capai dengan mendidik seorang perempuan untuk masuk ke dalam misi perdamaian. Harus jelas. Kalau memang dari UN itu sudah ada CPTM dan STM. Itu adalah materi yang sudah mandatory dikeluarkan oleh PBB. Tetapi bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan misi, kemudian mengupdate-nya, sehingga calon-calon peacekeeper kita ini, terutama perempuan ini, bisa merubah mindset-nya mereka
sehingga pada saat bertugas mereka sudah sangat siap. Yang ketiga adalah pasca deployment. Dalam tahapan pasca deployment ini, itulah yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, dan yang dinamakan dengan mentoring. Mentoring ini ada di dalam tahap pasca deployment. Di Polri sendiri, dan saya yakin di TNI juga, itu ada jaring-jaringan yang dibangun oleh para mantan peacekeeper. Bagaimana seorang peacekeeper yang bisa menembus ujian yang dilaksanakan PBB, apa tips dan triknya, bagaimana cara menjawab soal, bagaimana menghadapi interviewer, itu hanya bisa dijelaskan oleh bagi mereka yang sudah pernah lulus tes dan pernah berangkat ke misi. Kemudian hal-hal yang lain dengan mentoring ini yang penting adalah bagaimana kita membangun mental mereka sehingga pada saat waktunya mereka melakukan pendaftaran, mulai dari tempat pendaftaran, kemudian lulus sampai diplomen, mereka benar-benar tahu mereka mau ngapain, bukan hanya sekedar aku ingin jadi peacekeeper, tanpa tahu apa yang akan kuberikan, apa yang harus kusiapkan, dan apa yang nantinya akan saya capai. Itu. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Febrian, Ibu Verly, dan juga Ibu Mulyawati. Kepada Pak Febrian selaku Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, dan kepada Ibu Letkol Herly Sinaga dan juga AKBP Mulyawati Syam. Semoga upaya pemberdayaan peran perempuan sebagai peacekeepers bisa terus memperkuat konsistensi negara kita, Republik Indonesia, dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian. Dan demikianlah Leaders Corner kali ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Frida Litwina, undur diri dulu. Sampai jumpa.